Halo semuanya, kami mahasiswa dari Institut Manajemen Wiwata Indonesia akan mempresentasikan tentang setup and planning issues dalam pendirian usaha. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas UTS prinsip-prinsip manajemen dengan dosen pengampu Ibu Mariati Tirtawiyata. Berikut adalah poin-poin yang akan dibahas pada pembahasan kali ini. Langsung saja kita mulai ke pembahasan yang pertama. Nah, yang pertama adalah mengidentifikasi peluang lingkungan dan keunggulan kompetitif. Peluang merupakan sebuah tren positif untuk berinovasi dan menetapkan sebuah nilai. Perusahaan perlu melakukannya dengan cepat, terutama dalam lingkungan yang dinamis, sebelum peluang itu hilang atau dieksploitasi oleh orang lain. Yang selanjutnya adalah keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif adalah kemampuan perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dan unggul daripada kompetitor lain. Ada 7 potensi peluang menurut Peter Drucker. Yang pertama, yang tidak terduga. Yang kedua, yang tidak sesuai. 3, kebutuhan proses. 4, struktur industri dan pasar. 5, demografi. 6, perubahan persepsi. Dan ke-7, pengetahuan baru. Langsung saja kita bahas materi tersebut satu persatu. Pertama, yang tidak terduga. Ketika situasi dan peristiwa tidak diantisipasi, peluang dapat ditemukan. Acara tersebut mungkin sukses yang tidak terduga dengan kata lain berita positif, atau kegagalan yang tidak terduga dengan kata lain berita buruk. Apapun itu, ini dapat memberikan peluang bagi pengusaha untuk dikejar. 2. Yang tidak sesuai. Ketika ada sesuatu yang tidak sesuai, itu menunjukkan inkonsistensi dan inkompatibilitas di jalan itu muncul. Hal-hal seharusnya dengan cara tertentu, tetapi sebenarnya tidak. Ketika kebijaksanaan konvensional tentang cara yang seharusnya menjadi tidak lagi berlaku untuk alasan apapun, peluang hadir. Pengusaha yang bersedia untuk berpikir di luar kotak, yaitu berpikir di luar pendekatan tradisional dan konvensional, mungkin menemukan kantong potensi keuntungan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, kebutuhan proses. Apa yang terjadi jika teknologi tidak segera menghasilkan penemuan besar yang akan secara fundamental mengubah sifat dari beberapa produk atau layanan? Yang terjadi adalah munculnya kantong-kantong peluang wirausaha di berbagai tahapan proses. Seiring para peneliti dan teknisi terus berkarya untuk terobosan monumental. Karena lompatan penuh tidak mungkin, peluang berlimpah dalam langkah-langkah kecil. Poin keempat menjelaskan tentang struktur industri dan pasar. Ketika perubahan teknologi mengubah struktur industri dan pasar, perusahaan yang ada bisa menjadi usang jika mereka tidak selaras dengan perubahan atau tidak mau berubah. Bahkan, perubahan nilai sosial dan selera konsumen dapat menggeser struktur industri dan pasar. Pasar dan industri ini menjadi sasaran terbuka bagi wirausahawan yang gesit dan cerdas. Yang kelima, demografi. Di sini dibahas karakteristik populasi dunia sedang berubah. Perubahan ini mempengaruhi industri dan pasar dengan mengubah jenis dan kuantitas produk. Perubahan ini cukup dapat diprediksi apabila kita tetap waspada terhadap tren demografi. Peluang wirausaha dapat diwujudkan dengan mengantisipasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Dilanjut dengan perubahan persepsi. Persepsi yaitu pandangan seseorang tentang realitas. Ketika terjadi perubahan persepsi, faktanya tidak berbeda, tetapi maknanya berubah. Perubahan persepsi menjadi inti profil psikografis orang, apa yang mereka hargai, apa yang mereka yakini, dan apa yang mereka pedulikan. Yang ketujuh ada pengetahuan baru. Pengetahuan baru adalah sumber peluang wirausaha yang signifikan. Meskipun tidak semua inovasi berbasis pengetahuan itu penting, pengetahuan baru menempati peringkat yang cukup tinggi dalam daftar sumber peluang wirausaha. Namun, dibutuhkan lebih dari sekedar memiliki pengetahuan baru. Pengusaha harus mampu melakukan sesuatu dengan pengetahuan itu dan untuk melindungi informasi hak milik penting dari para pesaing. Nah, setelah kita mengetahui 7 potensi peluang menurut Peter Drucker, selanjutnya kita akan membahas materi meneliti kelayakan usaha dalam lingkup ide.
meneliti kelayakan usaha dalam lingkup ide. Penting bagi wirausahawan untuk meneliti kelayakan tempat usaha dengan menghasilkan dan mengevaluasi ide bisnis. Usaha kewirausahaan berkembang pada ide. Menghasilkan ide adalah proses yang inovatif dan kreatif. Ini juga akan memakan waktu, tidak hanya di tahap awal usaha kewirausahaan, tetapi juga di sepanjang kehidupan bisnis. Nah, dari mana datangnya ide? Selanjutnya adalah menghasilkan ide. Apa yang harus dicari pengusaha saat mereka mengeksplorasi sumber-sumber ide ini? Mereka harus mencari batasan dari apa yang saat ini tersedia, pendekatan baru dan berbeda, kemajuan dan terobosan, ceruk yang tidak terisi, atau tren dan perubahan. Berikutnya adalah mengevaluasi ide. Mengevaluasi ide-ide kewirausahaan berkisar pada pertimbangan pribadi dan pasar. Sebuah studi kelayakan harus memberikan deskripsi tentang elemen terpenting dari usaha kewirausahaan dan analisis wirausaha dari kelangsungan elemen tersebut. Selanjutnya, yang terakhir, meneliti kelayakan usaha pesaing. Bagian dari meneliti kelayakan usaha adalah melihat pesaing. Apa yang ingin diketahui pengusaha tentang potensial mereka? Bisa dengan membuat pertanyaan-pertanyaan seperti berikut. Yang pertama, jenis produk apa atau layanan apa yang ditawarkan pesaing? Yang kedua, apa karakteristik utama dari produk atau layanan ini? Yang ketiga, apa kekuatan dan kelemahan produk mereka? Yang keempat, bagaimana mereka menangani pemasaran, penetapan harga, dan distribusi? Yang kelima, seberapa besar dan menguntungkan para pesaing ini? Jadi intinya, mengidentifikasi pesaing dari segi produk, pemasaran, dan juga kelemahan atau kelebihan produk layanan yang ditawarkan pesaing tersebut. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan penulisan atau pembacaan materi tadi, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami harap video ini dapat menambah ilmu kalian. Salam sinergi.